Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai inovasi. Inovasi dalam kewirausahaan. Istilah inovasi dapat merujuk pada proses konversi ide menjadi produk atau layanan barang dagangan. Bentuk baru organisasi bisnis, metode produksi fungsional baru atau lebih baik. Cara presentasi produk baru, yaitu desain atau pemasaran, atau bahkan ke yang baru. Upaya inovatif berkelanjutan untuk melayani produk baru atau proses produktif baru menciptakan keunggulan kompetitif. 1. Evaluasi sumber daya yang melibatkan kegiatan penelitian dan pengembangan. 2. Pengembangan dan pembaharuan. 3. Keberhasilan bisnis membangun reputasi dan menarik pelanggan baru. Hubungan konseptual antara kewirausahaan dan inovasi. Hubungan konseptual antara kewirausahaan dan inovasi Zhao 2005 antara lain bahwa 1. Kewirausahaan dan inovasi adalah hal yang positif terkait satu sama lain dan berinteraksi untuk membantu organisasi berkembang. 2. Kewirausahaan dan inovasi yang saling melengkapi dan kombinasi keduanya sangat penting keberhasilan dan berlanjut organisasi berorganisasi saat lingkungan dinamis dan berubah. Dan yang ketiga, kewirausahaan dan inovasi bersifat dinamis dan proses keseluruhan dalam proses kewirausahaan dan inovatif organisasi. Model bisnis inovasi. Model bisnis inovasi adalah sebuah konfigurasi ulang aktivitas dalam model bisnis yang ada dari suatu perusahaan yang baru ke pasar produk atau layanan tempat perusahaan bersaing. Ada beberapa model bisnis. Dalam model bisnis bagi inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam berwirausaha, yaitu pertama, keterbukaan model bisnis atau open business model, yang kedua, model bisnis generasi kanvas, yang ketiga, ada model pengembangan pelanggan, dan yang keempat, ada filosofi lean. Keterbukaan model bisnis atau open business model, yaitu di dalam keterbukaan model bisnis menjelaskan jika perusahaan masih tetap terisolasi dari penguasa luar, maka tidak akan diekspos dan memanfaatkan ide dan peluang terbaik. Untuk mengatasi hal ini, maka cara terbaik untuk menghasilkan ide baru yang dapat mengarahkan pada inovasi memerlukan perluas batasan pengusaha. Dan yang kedua, model bisnis generasi kanvas. Model bisnis generasi kanvas yaitu merupakan suatu instrumen konseptual yang membantu membuat keputusan yang tepat pada waktu yang tepat untuk mengembangkan model bisnis. Dalam skema yang disederhanakan ini berisi objek, konsep, dan hubungannya yang mengungkap logika yang mendasari bisnis. Dan yang ketiga, ada pengembangan pelanggan. Model pengembangan pelanggan adalah proses berulang 4 langkah yang meliputi penemuan pelanggan, kesesuaian pelanggan, penciptaan pelanggan, pembelanjaan, dan pembangunan perusahaan. Dengan menggunakan pendekatan ini, dimungkinkan untuk mengeksplorasi pasar dan pengembangan produk secara bersama. Dan yang terakhir ada filosofi lean, yaitu lean startup adalah penggabungan prinsip pengembangan pelanggan, metodologi tangkas, dan praktik lean. Dengan menggunakan siklus yang pendek dan sering untuk pengujian dan koreksi, pendekatan ini bertujuan untuk mengubah cara perusahaan dibangun dan produk dirancang, membantu perusahaan untuk berhasil dalam lanskap bisnis yang penuh dengan resiko. Perilaku inovatif dalam berwirausaha. Perilaku inovatif adalah orang yang bersikap selalu berpikir kritis, berusaha agar selalu menjadi perubahan di lingkungannya, yang sifatnya menuju pembaharuan dari tradisional ke modern, atau dari sikap yang belum maju ke sikap yang sudah maju, dan diupayakan agar perubahan itu memiliki kegunaan atau nilai tambah tertentu. Dimensi perilaku inovatif dengan 5 faktor berikut yang tampaknya paling baik untuk mengelompokkan perilaku yang terkait dengan inovasi.
yaitu eksplorasi peluang, generatif, investigasi formatif, memperjuangkan, dan penerapan. Hambatan inovasi. Ada beberapa hambatan dalam melakukan wirausaha, antara lain ada isu keuangan, kemampuan pemasaran, karakteristik manajemen dan pribadi, dan hambatan lainnya. Jika perang hambatan dari dalam sudah diketahui dan diatasi, seorang wirausaha juga harus menghitung faktor yang berasal dari luar, misalnya kurangnya memahami karakteristik pasar, faktor sosial budaya yang tidak bisa menerima suatu produk atau jasa, minimnya permodalan, kurangnya dukungan pemerintah, dan bagi seorang wirausaha, mengidentifikasi faktor penghambat adalah hal penting. Tujuannya supaya bisnis yang kita jalankan terarah, tidak terhenti di tengah jalan, tahan banting dan terus berkembang.